Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam untuk teman-teman dan juga Pak Yoga seluruhnya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai komunikasi pemasaran menggunakan saluran media digital. Sebelumnya, sebelum memulai presentasi kini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Tantri Prihargyati dengan NIM akhir 214. Saya Dwi Astuti Riyandani dengan NIM akhir 168. Saya Fifah Naswa dengan NIM akhir 452. Baik, selanjutnya akan dimulai materi oleh Dwi Astuti. Baik, untuk materi kita yang pertama adalah Search Engine Marketing atau SEM. Nah, SEM ini merupakan strategi penting dalam pemasaran digital yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan berkualitas tinggi ke situs web melalui mesin pencari seperti Google, Bing, dan juga YouTube. Nah, mesin pencari ini digunakan tidak hanya untuk mencari produk atau layanan baru, tetapi juga untuk mencari merek terkenal atau pencarian navigasi. Nah, oleh karena itu, SEM menjadi area yang sangat kompetitif untuk menjangkau audiens saat mereka mempertimbangkan atau menemukan suatu merek. Next. Selanjutnya adalah Search Engine Optimization atau SEO atau Organic Search. Nah, SEO ini adalah proses meningkatkan visibilitas dalam hasil pencarian secara alami melalui konten dan juga tautan yang relevan. Meskipun hasil organik lebih sedikit daripada iklan berbayar, hasil organik lebih dipercaya pengguna. SERP juga menyertakan elemen tambahan seperti gambar dan juga peta untuk meningkatkan pengalaman pencarian. Next. Yang selanjutnya adalah Paid Search Marketing atau PPC atau Pay Per Click. Nah, PPC ini melibatkan pembayaran iklan pada hasil pencarian berdasarkan kata kunci. Nah, iklan ini muncul di dekat hasil organik dan juga efektif untuk visibilitas dan juga tindakan cepat. Nah, PPC merupakan sumber pendapatan utama bagi mesin pencari dan juga meningkatkan kesadaran merek di seluruh pasar. Next. Selanjutnya, what is SEO? Nah, SEO ini adalah proses mengoptimalkan situs web agar muncul lebih tinggi dalam daftar hasil pencarian organik di mesin pencari. Agar berhasil, pemasar perlu memahami cara mesin pencari mengindeks dan juga menampilkan konteks konten yang relevan melalui serangkaian proses teknis. Yang pertama adalah perayapan, yang kedua pengindeksan, yang ketiga pemeringkatan, dan yang terakhir adalah permintaan query dan juga penyajian hasil. Next. And disadvantages of SEO. Nah, yang yaitu ada keuntungan SEO dan juga kekurangan dari SEO. Nah, yang pertama adalah keuntungan dari SEO. Yang pertama adalah penggerak lalu lintas yang signifikan, yang kedua sangat ditargetkan, yang ketiga adalah biaya, yang keempat adalah pengunjung yang relatif rendah, dan yang terakhir adalah dinamis dan juga cepat. Sedangkan ada kekurangan dari SEO ini, yaitu yang pertama adalah kurangnya prediktibilitas, yang kedua waktu untuk meraih hasil, dan ketiga kompleks dan juga dinamis. Keempat adalah investasi berkelanjutan, yang kelima adalah keterbatasan dalam membangun kesadaran. Nah, selanjutnya ada best practices
in planning and managing SEO. Yaitu yang pertama ada mesin pencari pendaftaran, yaitu situs web baru sebaiknya didaftarkan ke Google Search untuk memastikan pengindeksan, sementara bisnis lokal juga sebaiknya menggunakan Google Bisniku agar lebih mudah dilihat di Google Maps. Yang kedua adalah pencantuman dalam indeks. Jadi tidak semua halaman di indeks itu secara merata. Jadi masalah teknis atau konten duplikat tag kanonik dan juga mencakup reflank untuk memandu mesin pencari pada halaman prioritas dan juga penargetan bahasa. Selanjutnya adalah analisis frase kata kunci. Nah, kita juga harus fokus pada frase kata kunci yang relevan menggunakan alat seperti Google Keyword Planner, wawasan pesaing, dan juga perilaku pengunjung untuk menyelaraskan konten dengan penelusuran pengguna. Selanjutnya ada optimisasi pada halaman, yaitu mengoptimalkan halaman individual menggunakan kata kunci yang relevan, penempatan tes. Yang selanjutnya itu ada external links, yaitu tautan balik eksternal yang berkualitas, terutama dari situs-situs yang memiliki reputasi Selanjutnya ada external links, yaitu tautan balik eksternal yang berkualitas, terutama dari situs-situs yang memiliki reputasi baik dan media sosial, meningkatkan SEO dengan menunjukkan relevansi dan juga kepercayaan kepada mesin pencari. Yang selanjutnya ada SEO seluler. Dengan meningkatnya penggunaan perangkat seluler, Google memprioritaskan pengalaman pengguna seluler. Beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama adalah kecepatan pengunduhan halaman. Yang kedua, rendering seluler. Yang ketiga adalah pop-up dan interstitial. Yang keempat adalah AMP. Next. Yang selanjutnya adalah paid search marketing. Yang pertama, apa itu pemasaran pencarian berbayar? Nah, jadi pemasaran pencarian berbayar itu mengacu pada penempatan iklan di mesin pencari seperti Google, termasuk iklan PPC dan juga iklan daftar produk. Iklan ini merupakan kunci dalam Google Shopping dan mencakup sekitar 60% dari pengeluaran iklan retail di Amerika Serikat. Pemasaran ini berbasis lelang di mana jumlah tawaran dan relevansi iklan menentukan visibilitas. Yang kedua adalah jaringan konten pencarian berbayar. Iklan berbayar juga muncul di jaringan konten seperti Google AdSense dan juga Yahoo Big Network yang menampilkan iklan, teks, gambar, atau video berdasarkan konten halaman. Pembayaran didasarkan pada PPC atau CPM. Jaringan display Google menyumbang sekitar 20% dari pendapatannya yang menunjukkan
signifikasinya. Yang ketiga adalah apa yang mengontrol posisi iklan di penelusuran berbayar. Penempatan iklan dulunya hanya berdasarkan tawaran tertinggi, tetapi sekarang faktor-faktor seperti rasio klik tayang atau RKT dan relevansi iklan dipertimbangkan. Iklan yang relevan dapat berperingkat lebih tinggi bahkan dengan tawaran yang lebih rendah yang menekankan pentingnya kualitas dan juga keterlibatan. Yang keempat adalah Google Quality Score. Skor kualitas Google mengukur relevansi iklan yang mempengaruhi peringkat iklan dan juga biaya per klik. Skor yang lebih tinggi menguntungkan pengguna dan juga pengiklan dengan memastikan iklan yang lebih baik dan juga lebih relevan. Mengelola skor ini adalah kunci keberhasilan pencarian berbayar. Next. Selanjutnya ada keuntungan dan juga kekurangan dari pemasar penelusuran berbayar. Yang pertama ada keuntungan pemasar penelusuran berbayar, yaitu pengiklan tidak membayar, yang kedua agar iklan ditayangkan, yang ketiga iklan yang sangat bertarget, yang keempat akuntabilitas yang baik, yang kelima dapat diprediksi, yang keenam lebih sederhana dari SEO, yang ketujuh pemasaran ulang, yang kedelapan pencarian calon pelanggan, yang kesembilan pencocokan, yang kesepuluh kecepatan, yang kesebelas pencitraan merek, dan yang terakhir adalah alat kecerdasan buatan. Lalu selanjutnya ada kekurangan pemasaran penelusuran berbayar, yaitu yang pertama kompetitif dan juga mahal, yang kedua tidak cocok untuk anggaran kecil, yang ketiga memerlukan pengetahuan khusus, yang keempat memakan waktu, dan yang terakhir tidak selalu relevan. Next. Yang selanjutnya adalah best practice in planning and managing paid search marketing. Nah, pemasar itu harus menyeimbangkan biaya iklan berbayar atau CPC dengan nilai yang diperoleh, seperti nilai seumur hidup pelanggan. Selain CPC, rasio konversi adalah kuncinya, karena klik tidak selalu berarti penjualan. Untuk meningkatkan hasil, bisa menggunakan ajakan yang jelas dan juga target audiens yang tepat. Jadi seringkali melalui halaman arahan tertentu, bukan beranda umum. Nah, mengoptimalkan bayar per klik atau PPC, pemasaran bayar per klik atau PPC ini memerlukan manajemen yang tepat untuk menjaga tawaran tetap kompetitif dan juga mempertahankan visibilitas iklan. Meskipun mengelola kata kunci secara individual merupakan hal yang ideal, kampanye berskala besar seringkali memerlukan alat AI sebagai Google Smart Campaigns atau Smart Shopping. Untuk strategi yang lebih kompleks, platform seperti Sky atau Marin menawarkan dukungan yang lebih luas, termasuk media sosial dan juga iklan bergambar. Next. Baik, yang selanjutnya akan saya sampaikan, yakni di sini adalah mengenai digital public relation and influencer management. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan hubungan masyarakat digital atau online. Nah, hubungan masyarakat digital atau online itu mengacu pada penggunaan alat dan berbasis internet untuk mengelola dan memengaruhi persepsi publik terhadap merek, organisasi, atau individu. Tidak seperti PR yang tradisional yang sangat bergantung pada penjaga gerbang media seperti jurnalis dan juga pers. PR digital itu berfokus pada mendapat penyebutan yang baik dan juga backlink dari situs web, blog, dan juga media sosial pihak ketiga. Nah, ini itu melibatkan beberapa hal, yakni membangun kesadaran merek, kredibilitas, dan juga reputasi melalui konten digital dan penyebutan. Lalu ada juga memanfaatkan influencer atau opinion leaders atau KOL untuk memperkuat merek, pesan merek, dan juga berintegrasi dengan SEO dengan membuat backlink untuk meningkatkan peringkat mesin pencari, lalu juga ada terlibat dalam dialog waktu nyata dengan para pemangku kepentingan melalui media sosial dan komunitas online. Lalu yang terakhir itu dengan memantau dan mengelola persepsi merek menggunakan alat manajemen reputasi online, alat manajemen reputasi online. Bisa di next. Lalu di sini adalah advantage of online public relation. Yang pertama itu
jangkauan luas dengan biaya yang lebih rendah. Nah, PR online itu memungkinkan merek untuk menjangkau audiens niche atau masa yang lebih biaya masa tanpa biaya tinggi atau biaya penempatan media yang lebih tinggi. Lalu yang kedua itu efektivitas biaya. Nah, karena tidak adanya pembelian iklan tradisional, PR digital itu lebih berfokus pada pengembangan konten strategis dan juga kolaborasi influencer. Yang ketiga sendiri adalah peningkatan kredibilitas dan juga kepercayaan. Jadi dukungan pihak ketiga dan juga konten yang dibuat oleh pengguna itu seringkali memiliki bobot yang lebih besar daripada pesan bermerek. Lalu yang keempat itu meningkatkan SEO, jadi mendapatkan backlink dari situs terkemuka membantu meningkatkan peringkat pencarian organik dan juga yang terakhir adalah meningkatkan dan juga melindungi citra merek. Nah, seperti cerita positif itu dapat membangun reputasi merek sementara pemantauan waktu nyata itu membantu mengurangi potensi krisis. Bisa di next. Lalu setelah advantage di sini di seberangnya adalah disadvantage of online public relation. Yang pertama adanya kurangnya kontrol. Nah, seperti di mana tidak seperti biaya media berbayar, PR digital itu bergantung pada media yang diperoleh, yang berarti Anda sendiri itu tidak dapat menjamin hasil atau mengontrol bagaimana pesan itu ditafsirkan. Yang kedua itu risiko umpan balik atau feedback yang negatif. Blog, forum, dan juga media sosial itu dapat menarik komentar yang tidak menyenangkan, yang dapat merusak citra merek jika tidak mengelola dengan baik. Lalu yang ketiga itu, kesulitan dalam mengukur ROI, jadi atau ROI. Karena ini bukan taktik respon langsung, jadi menghubungkan hasil langsung dengan upaya PR online itu bisa menjadi tantangan. Yang keempat itu adalah sifat yang bergerak cepat. Kebutuhan akan respons yang cepat itu dapat menekankan tim untuk mengelola krisis atau kontroversi yang dengan segera. Oke, bisa di next. Lalu di sini terkait dengan best practice of online public relation and influencer relationship management atau IRM. Yang pertama sendiri itu ada kembangan strategi IRM dengan jelas, jadi menggunakan platform khusus untuk mengidentifikasi influencer yang sesuai dengan melacak keterlibatan dan juga mengukur kinerja di seluruh campaign. Lalu yang kedua itu ada fokus dari pembangunan hubungan atau relationship. Jadi kolaborasi jangka panjang dengan influencer itu dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada postingan promosi yang hanya sekali saja. Lalu yang ketiga itu membuat dan juga mendistribusikan konten berkualitas. Upaya PR itu harus didukung dengan konten yang menarik yang dapat dibagikan seperti video, infografis, blog, dan juga rilis berita. Nah, di sini juga ada yang pertama itu terlibat dalam mendengarkan media sosial dengan memantau tren untuk informasi dan juga merespon secara proaktif sentimen publik. Lalu juga menjaga transparansi dan juga keaslian, yakni kerjasama dengan influencer yang selaras untuk menumbuhkan kepercayaan. Semisal kita adalah perusahaan pada bidang kecantikan, maka kita akan memilih juga influencer juga yang mendalami pada bidang kecantikan. Mungkin dicontohkan bisa seperti Tasya Farasya dan juga influencer lain. Lalu di sini ada juga gunakan metrik untuk mengevaluasi keberhasilan. Jadi menurut Onatilika pada tahun 2017 itu menyarankan untuk mengevaluasi program influencer mulai dari planning sampai tahap evaluasi. Yang keempat sendiri itu menyiapkan komunikasi krisis, yakni membentuk tim respons yang cepat atau pusat komando untuk menangani ancaman reputasi secara efektif. Misalnya ada tim yang selalu memantau sosial media untuk terkait klarifikasi jika ada kesalahan konten yang dibuat dari influencer maupun dari konten pabrik sendiri atau perusahaan sendiri. Oke, bisa di next. Lalu di sini ada digital partnership, yakni including affiliate marketing. Kemitraan digital atau affiliate adalah kolaborasi antara dua atau lebih perusahaan yang memanfaatkan kekuatan online satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, seperti merek atau kesadaran merek, brand awareness,
akuisisi pelanggan atau juga penjualan. Nah, kemitraan ini berkisar dari konten bermerek hingga berbagai teknologi atau saluran distribusi. Nah, salah satu bentuk kemitraan digital yang umum dan efektif adalah pemasaran afiliasi. Mungkin bisa dilihat sekarang afiliator itu sudah semakin banyak, bisa di berbagai macam platform seperti Shopee dan juga TikTok. Di situ, di mana sebuah merek itu bekerja sama dengan afiliasi pihak ketiga yang seringkali membuat konten, blogger, influencer atau situs pembanding yang mempromosikan produk atau layanan merek menggunakan tautan atau kode unik. Nah, afiliasi ini dapat memanfaatkan komisi untuk setiap penjualan atau prospek yang mereka hasilkan. Contohnya di sini seperti yang kita pernah lihat atau kita familiar sekali itu ada konten yang menghubungkan Kakak bisa klik link di bio atau juga bisa ada beberapa kode promosi seperti yang saya lihat sendiri adalah di Female Daily Beauty. Seorang influencer kecantikan dapat mencantumkan kode promosinya itu, untuk menarik, diskon ataupun pelanggan untuk membeli di Female Daily. Lalu juga ada kemitraan digital yang menawarkan cara yang lebih hemat untuk memperluas jangkauan dengan membangun kredibilitas dan juga memanfaatkan segmen pelanggan baru dengan biaya di muka yang minimal, terutama untuk merek dengan anggaran pemasaran yang terbatas. Baik, bisa di next. Masih terkait dengan affiliate marketing, jadi pemasaran afiliasi adalah pemasaran digital yang berbasis kinerja strategi, di mana afiliasi itu mempromosikan produk atau mendapatkan komisi berdasarkan tindakan yang diambil. Biasanya penjualan, klik link dan sebagainya dan juga prospek. Nah, model ini biasanya mencakup 4 pihak. Yang pertama sendiri adalah penjual atau pengiklan yang menjual bisnis yang menjual produk. Lalu yang kedua ada afiliasi sendiri atau penerbit, yakni individu atau perusahaan yang mempromosikan produk. Lalu yang ketiga ada konsumen, yakni pengguna atau mengklik tautan dan menyelesaikan suatu tindakan atau bisa dibilang check out hingga berhasil. Lalu keempat adalah jaringan afiliasi atau opsional. Nah, platform yang menghubungkan pedagang dan juga afiliasi menangani pelacakan dan juga memfasilitasi pembayaran. Biasanya yang sering kita lihat adalah TikTok, Shopee, Tokopedia, dan juga lainnya. Bisa di next. Nah, di sini terkait dengan advantage of affiliate marketing. Ada 5, yang pertama adalah berbasis kinerja. Nah, Anda atau kita semua itu hanya membayar untuk hasil, misalnya berupa penjualan, sehingga hemat biaya. Yang kedua itu terukur, jadi lebih banyak afiliasi dengan dapat mudah itu ditambah untuk meningkatkan jangkauan. Yang ketiga, risiko rendah, jadi tidak diperlukan investasi awal yang besar. Afiliasi sendiri itu hanya mempromosikan produk, jadi tanpa modal, yang mengeluarkan modal itu hanya afiliator sendiri. Perusahaan tidak mengeluarkan modal selain dari komisi itu sendiri. Lalu yang keempat itu memanfaatkan SEO dan juga konten. Konten yang dihasilkan afiliasi itu dapat meningkatkan peringkat. Kita bisa menaikkan insight produk kita pada media platform, terutama di media sosial sendiri. Yang kelima itu akses pemirsa yang luas. Jadi pemanfaatkan pemirsa khusus afiliasi dan juga hubungan kepercayaan. Baik, bisa di next. Lalu di balik advantage di sini ada disadvantage of affiliate marketing. Yang pertama itu kurangnya kontrol. Jadi sulit untuk mengelola bagaimana semua afiliasi itu mewakili merek. Jadi bisa dibilang ada beberapa afiliator yang tidak sesuai dengan SOP perusahaan yang mempromosikan produk secara berlebihan yang tidak sesuai dengan klaim yang ada di perusahaan sendiri. Lalu yang kedua itu ada risiko penipuan. Jadi penipuan klik atau praktik tidak etis itu dapat terjadi. Semisal, eee, seorang afiliator itu mempromosikan suatu produk, namun linknya itu tidak sesuai dengan, prosedur, misalnya malah mengarah ke produk lain, bukan ke produk kita yang dipromosikan. Masih di sebelumnya. Lalu ada juga reputasi merek.
Mohon maaf, ada biaya komisi, jadi tidak dikelola dengan baik itu pembayaran afiliasi dapat mengurangi margin keuntungan. Lalu juga ada reputasi merek, yakni perilaku afiliasi yang buruk dapat merusak citra merek. Yang kelima adalah masalah pelacakan. Jadi, eee, pemblokiran Pemblokiran atau pembatasan cookie itu dapat menyebabkan hilangnya komisi. Ini seringkali terjadi pada website yang menggunakan cookie itu sendiri. Baik, bisa di-next. Lalu di sini ada best practice in planning and managing affiliate marketing. Di sini ada 7. Yang pertama itu dengan memilih afiliasi yang tepat. Jadi bermitra dengan afiliasi yang selaras dengan nilai merek dengan target audiens perusahaan. Yang kedua ada menggunakan jaringan atau alat afiliasi yang andal. Platform seperti Share a Sale itu dapat uh, Share a Sale, Commission Junction, atau perangkat lunak pelacakan internal yang menyediakan analisis yang kuat, itu dapat mencegah penipuan dan juga, kemudahan penggunaan. Lalu yang ketiga ada komunikasi dan juga pedoman yang jelas. Jadi menyediakan materi pemasaran atau sesuai SOP. Yang keempat itu ada tawarkan tarif komisi yang kompetitif. Jadi menawarkan, tarif biasanya sekitar 1-5% itu bisa ditambah kembali untuk mendapatkan afiliator yang lebih banyak. Lalu juga ada pemantauan dan juga pengoptimalan reguler, jadi menggunakan KPI seperti rasio konversi dan juga klik tayang atau CTR dan juga laba atas belanja iklan atau ROAS untuk mengukur keberhasilan dan optimalisasi kinerja. Yang keenam sendiri menjalin hubungan atau relation terhadap afiliator, jadi berkomunikasi secara teratur itu atau menawarkan bonus untuk meningkatkan kinerja. Yang ketujuh sendiri itu kepatuhan hukum. Jadi memastikan bahwa legalitas, memastikan afiliasi itu menggunakan sponsor dan juga mematuhi peraturan periklanan. Misalnya seperti pedoman FTC. Oke, bisa di next. Nah, sekarang kita beralih ke online sponsorship, yakni sponsorship online adalah pendekatan pemasaran di mana perusahaan itu mengasosiasikan merek dengan konten atau platform tertentu untuk meningkatkan visibilitas, kredibilitas, dan juga kepercayaan pengguna. Tidak seperti iklan tradisional, sponsorship itu lebih seringkali muncul dalam bentuk yang lebih organik, terintegrasi seperti konten bermerek, saluran yang di-hosting, atau webinar yang diproduksi bersama. Bisa di next. Lalu di sini ada digital display advertising. Jadi iklan tampilan digital itu mengacu pada praktik di mana pengiklan berbayar untuk mendapatkan iklan visual seperti spanduk atau video di situs web pihak ketiga seperti platform sosial dan juga platform media atau aplikasi seluler. Nah, iklan ini itu bisa ditayangkan melalui proses yang dikenal sebagai penayangan iklan di mana konten dikirim dari server terpisah menggunakan perangkat lunak seperti Google Ads Manager atau Google AdSense. Jadi platform ini tuh membantu penerbit mengelola inventaris iklan dan juga mengoptimalkan pendapatan dan juga melacak kinerja. Baik, bisa di next. Masih sama, terkait digital display advertising sendiri di sini ada 2. Yang pertama itu terkait purchasing ad placement. Jadi ketika media tersebut dibeli di suatu situs tertentu seperti The Times atau The New York Times, atau lebih sering dibeli di beberapa situs yang secara kolektif itu dikenal sebagai jaringan iklan. Iklan display dibeli untuk periode tertentu, jadi iklan ini dapat dibeli untuk didayangkan pada yang pertama, seluruh situs, mencantumkan seluruh media atau situs online, lalu bagian dari situs itu sendiri, dan juga sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan pada mesin pencari seperti keyword pada AdSense. Lalu ada programmatic ad buying, jadi perusahaan besar dalam perikanan online
periklanan online itu dapat melalui penggunaan teknik pembelian, iklan per program yang baru, berdasarkan platform sisi permintaan atau DSP, dan juga menggunakan pendekatan yang disebut juga penawaran waktu nyata atau RTB. Nah, iklan terprogram sekarang itu menyubah sebagai besar iklan display online oleh perusahaan besar, yakni tidak termasuk pengeluaran untuk pencarian dan juga sosial iklan jaringan. Nah, misalnya Joseph pada tahun 2020. Bisa di next. Nah, masih pada advertising, jadi menurut Robinson dan kawan-kawan pada tahun 2007, itu telah mencatat bahwa ada 2 tujuan utama dari iklan display online. Yang pertama itu menggunakan iklan display sebagai bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran merek, dan juga kedua sebagai media respon langsung yang berfokus pada penghasilan respon. Lalu ada menurut Cartilier, pada tahun 1997, itu merujuk pada tujuan yang lebih luas untuk campaign online, termasuk yang pertama itu menyampaikan konten, lalu memungkinkan terjadinya transaksi, membentuk sikap, memberi tanggapan, dan juga mendorong retensi. Bisa di next. Lalu di sini ada advantage dan juga disadvantage of display advertising. Yang pertama mengenai advantage of display advertising sendiri, di sini ada banyak sekali. Ada reach to drive awareness, ada direct response, targeting option, regarding, advertising not available for smaller advertisers, indirect response, media multiplier or halo effect, achieving brand interaction, targeting, cost, lalu juga dynamic update to ad campaign, dan juga yang terakhir ada accountability. Lalu ada juga terkait disadvantage of online advertising. Yang pertama itu relatively low click through rate, jadi mengkliknya itu menurun, dan juga relatively high cost or low efficiency, jadi relatif tinggi dan juga kadang bisa penurunan efisiensi. Ada juga brand reputation dan juga managing technology complexity. Baik, bisa di next. Nah, di sini ada best practice in planning and managing display ad campaigns. Jadi, yang pertama ada pengukuran efektivitas tampilan. Yang pertama itu metrik utama sebagai di antaranya adalah tayangan iklan, jangkauan, rasio klik tayang atau CTR, dan juga rasio interaksi atau ER. Lalu yang kedua adalah frekuensi efektivitas, mengukur berapa banyak exposure yang diperlukan untuk mengingat. Lalu yang ketiga adalah penelusuran tampilan melacak pengguna untuk mengunjungi situs web setelah melihat iklan. Data yang akurat diversifikasi oleh auditor seperti ABC atau Audit Bureau of Circulation. Lalu ada pemasaran digital, yang pertama adalah format iklan interaktif, lalu juga ada format seperti iklan video, iklan media kaya atau MPU, dan juga kedung pencakar langit-langit itu mendorong keterlibatan yang lebih tinggi. Semisal seperti campaign pada istri Ronaldo sendiri itu menggunakan spanduk lalu dijadikan tas yang limited edition. Lalu ada juga meskipun ada pemblokiran iklan, rich media itu tetap efektif untuk interaksi dan juga pengingatan merek. Baik, bisa di next. Bisa di next. Lalu yang selanjutnya itu ada opsi penargetan, yang di sini ada 2, termasuk penargetan berbagai situs, jadi penargetan profil pengguna, penjadwalan berbasis waktu, dan juga penargetan perilaku. Nah, di sini yang kedua adalah penargetan perilaku menggunakan data penelusuran untuk menayangkan iklan yang relevan. Jadi, pemasarannya ulang melalui Google yang telah membuat ini menjadi aksesnya lebih mudah diakses. Lalu yang terakhir itu ada praktik terbaik kreatif. Jadi di sini ada 4. Yang pertama ada faktor penting seperti ukuran banner, panjang pesanan, penawaran promosi, dan juga animasi, dan juga CTA yang kuat. Lalu juga ada menguji materi iklan yang sangat penting untuk mengoptimalkan RKPT.
Lalu juga ada insentif seperti diskon dapat peningkatan RKPT hingga 10%, lalu juga penempatan dan waktu iklan harus sesuai dengan perilaku audiens. Oke, yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya Afifah Naswadiwani dengan NIM akhir 452. Jadi digital messaging including email marketing and mobile messaging. Jadi setelah mengelompokkan pemasaran email dengan mobile messaging karena keduanya itu merupakan media dorong yang memiliki banyak kesamaan dalam hal penerapannya untuk komunikasi dengan prospek dan pelanggan. Cakupan pemasaran email ini lebih berfokus pada akuisisi. Jadi, apa yang dimaksud dengan pemasaran email? Ketika menyusun rencana komunikasi pemasaran email, pemasar perlu merencanakan. Yang pertama ada pemasaran email keluar. Jadi, di mana kampanye email itu digunakan sebagai bentuk pemasaran langsung untuk mendorong uji coba dan pembelian dan sebagai bagian dari dialog CRM. Dan yang kedua ada pemasaran email masuk. Jadi di mana email dari pelanggan seperti pertanyaan layanan itu bersifat manusiawi. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada opt-in email option for customer acquisition. Jadi untuk mendapatkan pengunjung dan pelanggan baru ke sebuah situs, ada 3 opsi utama untuk pemasaran email dari sudut pandang penerima ini adalah yang pertama, kampanye email dingin. Jadi dalam kasus ini tuh penerima itu menerima email keikutsertaan dari organisasi yang telah menyewa daftar email dari daftar email konsumen atau penerbit perdagangan dan acara penyedia. Penyewaan daftar tidak praktis saat ini di bawah Undang-Undang Privasi karena izin belum diperoleh. Sebagai gantinya, email dan buletin bermerek bersama digunakan. Yang kedua itu ada email bermerek bersama. Jadi di sini itu penerima itu menerima email yang berisi penawaran dari perusahaan yang memiliki kedekatan dengan mereka dan yang telah mereka setujui untuk menerima iklan, misalnya penerbit atau peritel. Yang terakhir ada buletin elektronik pihak ketiga. Jadi dalam opsi akuisisi pengunjung ini, perusahaan itu mempublikasikan dirinya dalam buletin elektronik pihak ketiga. Dan ini tuh bisa dalam bentuk iklan, sponsorship, atau PR atau editorial. Oke, yang selanjutnya itu ada opt-in email option for prospect conversation and customer retention atau host list. Host list. Jadi email paling banyak itu digunakan sebagai alat konversi prospek dan retensi pelanggan dengan menggunakan daftar prospek dan yang telah memberikan izin kepada yang menghubungi mereka organisasi untuk beberapa opsi pemasaran email internal meliputi yang pertama email konversi, yang kedua buletin elektronik reguler, yang ketiga kampanye daftar rumah, dan yang terakhir itu ada email dan urutan yang dipicu oleh peristiwa atau perilaku. Selanjutnya itu ada advantage and disadvantage of email marketing. Jadi, keuntungan dari pemasaran email itu bahwa email berbasis izin itu adalah alat yang efektif untuk membangun hubungan dengan pelanggan secara online. Meskipun terjadi peningkatan spam, email masih dapat mendorong tingkat respon yang baik, terutama untuk daftar pelanggan pemasar email retensi. Namun, tidak ada yang menyarankan surat langsung akan segera hilang, karena biasanya akan memiliki dampak yang lebih tinggi daripada pemasaran email dan keduanya itu bekerja paling baik jika diintegrasikan. Oke, di sini lanjut tentang advantage of email marketing. Jadi yang pertama itu biaya pemenuhan yang relatif rendah, yang kedua itu media respon langsung mendorong tindakan segera, yang ketiga itu penyebaran kampanye yang lebih cepat, yang keempat kemudahan personalisasi opsi untuk pengujian, dan yang terakhir itu integrasi. Di sini juga ada disadvantage of email marketing. Jadi beberapa kelemahan pemasaran email yang perlu dikelola oleh pemasar saat mereka menjalankan kampanye mereka sehingga terkait erat dengan praktik terbaik adalah yang pertama kemampuan pengiriman. Yang kedua itu ada kemampuan rendering, yang ketiga itu ada peluruhan respon email, yang keempat ada prevensi komunikasi dan yang terakhir ada sumber daya yang intensif. Selanjutnya yaitu email service providers. Jadi penyedia
layanan email menyediakan layanan berbasis web yang digunakan oleh pemasar untuk mengelola aktivitas email mereka, termasuk menghosting formulir langganan email, siaran, dan pelacakan. Penyedia layanan email atau layanan otomasi pemasaran adalah metode populer yang digunakan perusahaan untuk mengelola pemasaran email mereka. ISP menyediakan layanan berbasis web yang digunakan oleh para pemasar untuk mengelola aktivitas email mereka dengan lebih sedikit bantuan dari sebuah agensi. Daripada membeli perangkat lunak yang Anda host dan kelola di server Anda, perangkat lunak ini itu secara efektif digunakan secara berlangganan dengan biaya berdasarkan jumlah email yang dikirim dan berjalan di server perusahaan lain Sevian. Selanjutnya itu ada email marketing success factors. Jadi, pemasaran email yang efektif itu memiliki banyak kesamaan dengan salinan email langsung yang efektif. Chavez menggunakan mnemonic kritikal untuk daftar pertanyaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan respon kampanye email. Dan ini adalah singkatan dari yang pertama kreatif, yang kedua relevansi, yang ketiga ada insentif atau penawaran, yang keempat ada penargetan dan penentuan waktu, yang kelima ada integrasi, yang keenam ada percakapan, yang keenam ada atribut dari email, dan yang terakhir ada halaman arahan atau situs mikro. Yang selanjutnya itu materi tentang practical issue in managing email marketing. Jadi, pemformatan itu juga dapat berbeda pada pembaca yang berbeda, sehingga perancang email tuh harus menguji bagaimana email dapat ditampilkan pada email yang umum seperti Outlook dan Yahoo Email. Tantangan lebih lanjut adalah mencoba untuk mencapai keterlibatan yang berkelanjutan dengan anggota daftar. Beberapa pendekatan yang bisa digunakan termasuk yang pertama, bisa dengan cara mengembangkan program sambutan di mana selama 3 hingga 6 bulan pertama yang ditargetkan, email yang dipicu secara otomatis itu akan mengedukasi pelanggan tentang merek Anda, produk, dan memberikan penawaran yang ditargetkan. Yang kedua itu, menggunakan penawaran untuk mengaktifkan kembali anggota daftar saat mereka menjadi kurang responsif. Yang ketiga, ada segmentasikan anggota daftar berdasarkan aktivitas atau daya tanggap dan usia dalam daftar dan perlakuan mereka secara berbeda, baik dengan mengurangi frekuensi atau menggunakan lebih banyak media offline. Yang keempat itu menindaklanjuti pantulan menggunakan media lain untuk mengurangi masalah penurunan pengiriman. Dan yang terakhir itu ada praktik terbaik saat menyewa daftar adalah hanya meminta email yang keikutsertaannya dalam 6 hingga 9 bulan terakhir saat pelanggan paling aktif. Selanjutnya itu ada sosial media marketing. Jadi definisi pemasaran media sosial itu melibatkan pemantauan dan memfasilitasi interaksi dari partisipasi pelanggan di seluruh web untuk mendorong keterlibatan positif dengan perusahaan dan mereknya. Nah, keterlibatan ini tuh dapat dilakukan di saluran media sosial milik merek, platform pihak ketiga seperti forum atau blog, dan melalui konten yang dibuat oleh pengguna. Tujuannya itu adalah untuk memperkuat kesadaran merek, membangun komunitas, dan menumbuhkan loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya itu ada amplifikasi media sosial. Jadi amplifikasi media sosial itu adalah proses meningkatkan jangkauan dan visibilitas pesan merek dengan mendorong pengguna untuk membagikannya. Hal ini mencakup berbagai secara organik atau tidak berbayar, dan promosi berbayar seperti postingan bersponsor atau kolaborasi dengan influencer. Aplikasi itu juga membantu pesan menyebar lebih jauh dan lebih cepat di dalam komunitas online. Yang selanjutnya itu ada pemasaran media sosial organik. Jadi, ini tuh mengacu pada penggunaan jaringan sosial tanpa promosi berbayar. Perusahaan itu membuat konten dan terlibat dalam dialog dengan pengguna untuk membangun kepercayaan, mendorong berbagi, dan mengelola umpan balik positif dan negatif. Nah, pendekatan itu sering digunakan untuk membangun komunitas jangka panjang. Selanjutnya ada viral marketing. Jadi definisi dan karakteristik dari pemasaran viral itu adalah bentuk word of mouth atau IWM online, di mana pemasaran pesan dengan cepat itu dibagikan oleh pengguna, seringkali melalui platform media sosial, email, atau komunitas pengguna. Disebut viral itu karena menyebar dari orang ke orang, mirip dengan cara virus bereplikasi. Konten viral biasanya beresonansi secara emosional, lucu, mengejutkan, atau sangat mudah diingat.
Selanjutnya itu ada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam pemasaran viral. Jadi Justin Kirby mengidentifikasi 3 elemen penting dari kampanye viral yang sukses. Yang pertama, materi kreatif atau agen viral. Jadi konten itu harus cukup menarik untuk memotivasi berbagi. Yang kedua itu ada penyemaian. Jadi kampanye itu harus didistribusikan terlebih dahulu kepada orang atau platform yang tepat untuk memulai penyebaran. Dan yang terakhir itu ada pelacakan. Jadi organisasi itu harus memantau penyebaran dan mengukur kinerja. Selanjutnya itu ada word of mouth atau WOM dan buzz marketing. Pemasaran viral adalah bentuk pemasaran dari mulut ke mulut yang diperkuat secara online. Word of Mouth Marketing Association atau WOMA mendefinisikan WOM sebagai memberikan alasan kepada orang untuk membicarakan produk atau layanan Anda, orang, dan mempermudah terjadinya percakapan tersebut. Hal ini mencakup yang pertama mengedukasi orang tentang produk Anda, yang kedua mengidentifikasi orang-orang yang cenderung dari berbagai pendapat, yang ketiga itu menyediakan alat untuk berbagi informasi, yang keempat memantau diskusi, dan yang terakhir itu menanggapi para pendukung dan pengkritik. Yang selanjutnya itu WOMA menguraikan beberapa strategi seperti yang pertama pemasaran buzz, yang kedua pemasaran komunitas, yang ketiga pemasaran influencer, yang keempat pembuatan percakapan, dan yang kelima itu ada blogging merek, dan yang terakhir itu ada program rujukan. Selanjutnya di sini ada advantage and disadvantage of social media and viral marketing. Untuk advantage-nya itu adalah yang pertama jangkauan yang efektif dari segi biaya, yang kedua kepercayaan terhadap rekomendasi teman sebaya, yang ketiga nilai rujukan pelanggan, dan yang keempat amplifikasi influencer, dan yang terakhir ada keterlibatan dan umpan balik pelanggan. Selanjutnya itu ada disadvantage. Yang pertama adalah risiko tinggi dan tidak ada jaminan viralitas. Yang kedua itu resistensi terhadap pesan merek. Yang ketiga itu ada tantangan dalam membuat konten yang menarik. Yang keempat itu ada potensi sentimen negatif menjadi viral. Yang kelima ada biaya iklan dan persaingan. Dan yang terakhir ada skeptisisme tentang efektivitas media sosial. Oke, yang selanjutnya itu ada offline promotion. Jadi definisi dari promosi offline itu mengacu pada penggunaan alat komunikasi tradisional seperti TV, radio, koran, majalah, dan surat langsung untuk mengarahkan lalu lintas keberadaan online sebuah merek. Meskipun alat digital itu mendominasi pemasaran modern, saluran tradisional itu tetap sangat relevan, terutama untuk strategi komunikasi terpadu. Nah, di sini ada keuntungan dari promosi offline. Komunikasi offline mendukung e-commerce dalam 4 cara utama. Yang pertama jangkauan, yang kedua kesadaran merek, yang ketiga ada hubungan emosional, dan yang terakhir itu ada penjelasan. Dan di sini juga ada kekurangan dari promosi offline, yaitu biayanya yang tinggi, pemborosan tinggi, akuntabilitas rendah, dan kurang detail dan personal. Selanjutnya itu ada peran multi-screening. Jadi penggunaan TV dan perangkat digital seperti smartphone atau tablet secara bersamaan itu memperkuat efektivitas promosi offline. Konsumen seringkali melihat iklan TV dan langsung mencari merek atau produk secara online. Menurut Fried, kampanye TV dapat mendorong peningkatan volume pencarian sebesar 20-30%. Selanjutnya itu ada analisis web dan efek offline. Jadi alat analitik itu seringkali menunjukkan persentase lalu lintas langsung yang tinggi dari sumber offline. Banyak pengguna mengikuti URL secara langsung ke dalam peramban setelah melihat atau mendengar kampanye melalui media tradisional. Meskipun trafik tidak dapat dilacak secara langsung, dampak nyatanya itu dan dapat diukur dengan mekanisme respons offline yang benar. Yang selanjutnya ada mekanisme respon luring. Jadi kampanye harus menggunakan URL unik dan kode QR atau halaman arahan khusus untuk melacak dan mengarahkan pengunjung. Hal ini tuh memungkinkan pemasar untuk mengukur berapa banyak orang yang merespon iklan offline. Selanjutnya itu ada types of offline advertising. Jadi di sini ada incidental offline iklan. Jadi situs web itu hanya disebutkan sebagai titik info tambahan. Contohnya hanya sebuah URL di bagian bawah iklan. Ini tuh fokus utama dari iklan. Yang selanjutnya ada spesifik offline periklanan. Jadi situs web itu adalah pusat dari tujuan iklan.
Iklan ini menjelaskan nilai situs web dan mengajak pemirsa untuk berkunjung. Contohnya, ada tagline yang kunjungi situs kami untuk menghemat 20% atau bandingkan pilihan secara online. Oke, di sini ada studi kasus tentang Tokopedia, yaitu optimalisasi strategi CEO dan iklan berbayar SEM atau PPC. Jadi Tokopedia itu sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia yang menghadapi persaingan yang ketat dalam menarik perhatian konsumen di ranah digital. Nah, untuk meningkatkan visibilitas dan konversi penjualan, Tokopedia itu menerapkan strategi pemasaran digital yang menggabungkan teknik search engine optimization atau SEO dan search engine marketing atau SEM, khususnya model pay per click atau PPC. Dalam aspek SEO, Tokopedia itu secara konsisten mengembangkan konten-konten yang dioptimalkan berdasarkan kata kunci yang sangat relevan dengan perilaku pencari pengguna, seperti beli sepatu running murah atau diskon gadget baru. Nah, mereka itu juga melakukan optimasi teknis pada halaman produk agar ramah bagi mesin pencari dan pengguna, serta membangun backlink dari situs terpercaya untuk meningkatkan kredibilitas dan peningkat pencarian. Di sisi lain, melalui strategi PPC itu Tokopedia menggunakan Google Ads untuk menampilkan iklan pada hasil pencarian berdasarkan kata kunci tertarget. Alih-alih mengarahkan pengguna ke beranda utama, iklan tersebut itu langsung membawa mereka ke halaman produk atau kategori spesifik untuk meningkatkan peluang konversi. Tokopedia itu juga menerapkan retargeting kepada pengguna yang sebelumnya yang telah mengunjungi situs namun belum melakukan pembelian. Dengan memperhatikan Google Quality Score, Tokopedia itu memastikan bahwa iklan mereka itu relevan, memiliki ajakan bertindak yang jelas, dan terhubung dengan halaman tujuan yang tepat, sehingga mampu memenangkan lelang iklan meskipun dengan tawaran yang tidak selalu tinggi. Sebagai hasil dari strategi digital ini, Tokopedia itu berhasil meningkatkan traffic organik sebesar 60% dari 6 bulan dan mencatat peningkatan konversi dari iklan berbayar hingga 40%. Biaya per klik yang dikeluarkan pun relatif efisien karena tingginya skor kualitas iklan yang mereka kelola. Studi kasus ini menunjukkan bahwa integritas antara strategi SEO dan SEM yang dirancang dengan cermat dapat menghasilkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan bisnis digital sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dan optimalisasi pengalaman pengguna dalam komunikasi pemasaran digital. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.